Pemirsa, peristiwa polisi tembak polisi kembali terjadi, kali ini di Solok, Sumatera Barat. Kepala Bagian Operasional Polres Solok AKP Dadang Iskandar menembak rekannya sendiri, Kasat Reskrim Polres Solok AKP Rianto Ulil. Insiden itu diduga terkait dengan pemeriksaan pelaku tambang ilegal. Kejadian penembakan ini terjadi pada Jumat dini hari, sewaktu korban AKP Rianto Ulil Ansyar tengah memeriksa pelaku terkait kasus tambang ilegal. Namun di saat pemeriksaan, datang AKP Dadang Iskandar, rekannya dari Kabak Ops Solok, dan menembak korban. Kini pelaku telah menyerahkan diri kepada pihak polisian dan jenazah korban tengah dikembalikan ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati media, bahwa diinformasikan ada berita duka. Bagi kami ini berita duka yang sangat mendalam. Di saat para perwira kami dan seluruh anggota kami di seluruh jajaran menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan, yaitu menumpas habis segala sesuatu yang bersifat ilegal, baik itu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk human trafficking, people smuggling, dan seterusnya. Menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga pastinya kementerian lembaga menindaklanjuti hal ini. Oleh karenanya sudah saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbela-sungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besarnya atas peristiwa yang terjadi. Peristiwa singkatnya adalah belum bisa kami rilis secepat ini untuk secara detail, tapi secara umum kami akan meluruskan, mengingat pemberitaan sudah cukup banyak dari beberapa media yang nanti khawatir dari pemberitaan itu akan membias dan tidak fokus pada peristiwa yang terjadi. Sehingga berita yang kami sampaikan ini adalah A1, karena kami sudah mendalami sejak tadi malam, sejak peristiwa terjadi pukul 00.15. Upacara pelepasan jenazah korban penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar dilaksanakan secara kedinasan di halaman Rumah Sakit Bayangkara Padang Jumat siang tadi. Jenazah korban rencananya akan langsung disemayamkan di Makassar. Polisi telah selesai melakukan autopsi jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar yang ditembak oleh rekannya AKP Dadang yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan telah selesai. Ratusan polisi langsung melakukan pengamanan di sekitar Rumah Sakit Bayangkara dan melakukan upacara pelepasan jenazah yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Barat. Jenazah korban diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara menuju Makassar, kampung halaman korban. Pihak keluarga mulai mempersiapkan kedatangan jenazah dari Sumatera Barat yang diperkirakan tiba pada Jumat malam. Di sekitar lokasi, terlihat sejumlah karangan bunga tanda duka cita yang dikirim oleh kerabat dan kolega untuk almarhum. Beberapa anggota keluarga korban juga terlihat berada di rumah duka untuk menunggu kedatangan jenazah. Menurut Pak Polisi Pandepungan tadi, bahwasanya jenazah berangkat dari Jakarta, take off jam 7. Berarti diperkirakan jam 9.30. 9 malam, Pak ya? Malam. Sekarang jenazahnya sudah di Jakarta ya, Pak ya? Belum, mungkin dalam proses sudah Sumatera di Jakarta. Pak, rencananya nanti akan diibaratkan di sini atau seperti apa, Pak? Ya, jadi di sini semayangkan baru kami keluarga yang melakukan ibadah sini sambil menunggu rencana berikutnya. Jenazah almarhum direncanakan akan disemayamkan di rumah orang tuanya. Sedangkan untuk jadwal dan lokasi pemakaman masih menunggu kesepakatan keluarga. Dari Sumatera Barat dan Makassar, tim liputan NTV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat harus diusut tuntas.
Kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asyari yang diduga dilakukan oleh Kabak Ops Polres Solok AKP Dadang Iskandar dinilai telah mencederai citra institusi polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan jika pihaknya tidak usah ragu-ragu untuk menindak tegas oknum yang sudah melakukan tersebut. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Proses sedang didalami, propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa proses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta hanya 2, tindak tegas. Komisi 3 DPR mendesak Polri segera menindaklanjuti kasus penyerangan polisi oleh oknum polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. DPR juga akan ke lokasi penembakan untuk meminta keterangan mulai dari Kapolda hingga Propam Polri. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengutuk keras insiden polisi yang menembak sesama polisi di lingkungan Polres Solok Selatan. Walaupun kini pelaku yang adalah Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan telah menyerahkan diri, Habibur Rahman mempertanyakan standar penangkapan yang diterapkan oleh Propam setempat. Pasalnya beredar video yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol usai kejadian. Komisi 3 DPR RI juga berencana mendatangi Polres Solok Selatan dan meminta keterangan pihak kepolisian pada Senin depan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Kasus penembakan tewasnya, ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat terkait dengan penindakan penambangan ilegal ya, ada tersebut. Nah, harus diusut apakah pelaku ini ya membekini tambang ilegal dan ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim serta kami Komisi 3 DPR RI hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat ya. Nanti beberapa anggota yang akan di sana saya kemungkinan akan memimpin langsung ya. Atau setidaknya nanti ada Pak Rano Alfat yang memimpin di sana. Lalu kami hari Kamis setelah pilkada kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solok Selatan dan Kadif Propam Mabes Polri untuk membahas masalah. Mabes Polri memastikan ikut turun tangan dalam proses penyelidikan kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjelaskan telah memerintahkan anggotanya menuju lokasi untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Pak, yang kayak gitu aja. Tim kita sudah berangkat tim dari Barreskrim sudah berangkat, baik dari kemarin tadi sudah perintahkan Inavis maupun juga dari Tibidu. Pak, ya. di Kabak Ops itu dijerat pasal berapa sih? Nanti kalau yang lain-lain itu dari Polda Sumbar, prinsipnya ya terus terang kita semua berduka dengan kejadian ini dan kita akan lakukan proses penyidikan dengan kita asistensi dari Mabes Polri. Bapak Komisi 3 kan juga mau ke sana, Pak. Nanti bareng Barreskrim juga atau gimana, Pak? Ya beda lah, sendiri ya. Oke, terima kasih. Korban penembakan polisi AKP Rianto Ulil Ansyar dikenal sebagai jemaat yang baik dan taat beribadat di kalangan GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, meskipun jaraknya jauh dari rumah dan kantornya.
Korban selalu beribadat ke gereja GPIB yang berada di Kota Padang yang harus ditempuh dalam waktu 4 jam. Di kalangan jemaat dan pendeta Gereja Protestan Indonesia bagian Barat AKP Rianto Ulil Ansyar dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah terhadap siapapun. Apalagi di kalangan jemaat Protestan GPIB Efrata Padang, korban merupakan jemaat yang dikenal sangat taat beribadah. Meskipun jauh, jarak lokasi tugas dan tempat tinggalnya di gereja, namun setiap minggunya korban selalu datang ke gereja untuk beribadah. Jarak dari rumah dan kantor tempat ia bertugas dari gereja sekitar 200 km dengan waktu tempuh 4 jam. Namun korban AKP Ulil Rianto selalu menyempatkan diri beribadah rutin setiap minggunya. Di Bang Ulil ini sehari-harinya kalau beliau tidak ada tugas yang menyita waktu atau dinas keluar kota misalnya, beliau selalu datang beribadah hari Minggu di gereja di GPIB Padang di Jalan Bagindo Asisten nomor 19. Almarhum sendiri selama kami berkenalan sosok yang sangat baik hati. Beliau juga ramah, beliau orang yang baik. Seluruh jemaat mengenalnya sebagai sosok yang baik. Memang beliau bertugas di Solok Selatan, tetapi setiap hari Minggu beliau selalu menyempatkan waktu datang beribadah di GPIB Padang. Korban merupakan sosok yang suka berbagi dan bertegur sapa, ramah terhadap siapapun, sehingga dikenal sebagai orang baik di kalangan gereja. Dari Padang, Sumatera Barat, Madi Roso Tanjung, Jurnalis NTV melaporkan.